Hai, selamat siang, selamat datang di Aircraft Talks. Podcast yang bakal ngebahas hal-hal seru tentang ekonomi kreatif, bisnis, dan juga insight dari para pebisnis yang tentunya sangat inspiratif. Nah, podcast kali ini nih membahas topik yang tentunya sangat-sangat menarik karena ini juga relevan ya buat teman-teman yang pengen belajar bisnis. Tapi kita kali ini nggak bakalan berdua aja ya, Vista ya. Iya. Nah, kita di sini kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang womanpreneur yang sudah 18 tahun lebih Sudah mengabdi ya di dunia bisnis. Dunia bisnis, dan mungkin lebih tepatnya lebih banyaknya berkecimpung di F&B gitu ya. Mungkin langsung aja kita sambut Ibu Yena Wiguna. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu kabarnya? Kabar baik. Semangat selalu. Banyak banget ya kayaknya kesibukannya juga ya. Iya, cukup banyak, sangat banyak, tetap semangat. Oke, kita udah kedatangan narasumber kita nih, dan mungkin sebelum itu saya mau menjelaskan dulu mengenai podcast kita hari ini. Jadi program ini merupakan program yang diinisiasikan oleh Departemen Ekonomi Kreatif dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, ini tuh udah tahun kedua kami mengadakan podcast, dan spesial banget di sini Ibu sebagai narasumbernya. Kami sangat-sangat excited banget. Terima kasih udah mengundang saya. Oke. Sukses selalu juga ya buat BEM FEB, luar biasa kalian. Oke, mungkin sebelumnya mau perkenalan dulu. Nama saya Salsa Bila Aulia Amin. Ibu boleh panggil saya Salsa. Saya wakil kepala departemen dari Ekonomi Kreatif. Nah, saya bareng sama siapa nih? Nama saya Nanta Vista Lepayu, Ibu boleh panggil saya Vista. Saya di sini sebagai staff dari Ekonomi Kreatif Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, mungkin Ibu boleh perkenalan sedikit-sedikit biar teman-teman tahu nih. Oke, salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Yena Wiguna. Saya bergerak di bidang lebih ke F&B, kuliner Kalimantan Barat. Ya, mungkin kalian lebih mengenal restoran saya namanya Pondok Alale daripada ownernya. Iya, enak banget. Iya. Saya penggemar Pondok Alale juga sebenarnya. Terima kasih. Dimana visi misi kuliner saya mengangkat kuliner Kalimantan Barat. Ya. Kenapa kuliner Kalimantan Barat? Karena saya mencintai kulinernya yang begitu khas, enak ya. Kita punya khas Kalimantan Barat ini, masakannya sangat-sangat beragam, apalagi dengan unsur-unsur budaya kita ya, dengan etnis-etnis yang sangat banyak di Kalimantan Barat ini. Jadi kita kan tidak punya gunung, tidak punya lautan di Pontianak ini. Apa yang kita punya? Kekayaan kuliner. Betul. Apalagi didukung oleh pemerintah untuk mengangkat kuliner kita melalui ekonomi kreatif. Setuju. Emang kalau di Pontianak nih yang paling bisa untuk dieksplor adalah F&B gitu ya. Dan Betul. kulinernya lah. Ya, dan apalagi seperti kalian tadi disebutkan 18 tahun. Masuknya lagi sebenarnya udah masuk ke 20 tahun. Wow. 20 tahun. Iya, saya mulainya dari tahun 2006. 2006 ya, Bu? Iya, pas saya baru tamat kuliah waktu itu. Saya lulusan sarjana ekonomi, lalu saya mengembangkan bisnis, buka rumah makan kecil-kecilan ya dari uang gaji sendiri. Dari saya mulai menggadai motor, mencoba bersama mantan pacar saya. Sekarang jadi suami. Asik. Ini jadi- namanya partner growth ya. Iya, jadi partner, jadi dia lebih kuat dan lebih cepat ya. Jadi kita berkembang bersama dari situ, dari 2006. Jadi tahun ini udah masuk ke tahun 20 ke-20. Iya. Wow. Kalau boleh tahu kenapa sih memilih F&B gitu? Kenapa? Apakah karena tadi alasannya Pontianak punya surga kuliner atau? Nah, itu dia. Pertama pasti dari kita sendiri dulu ya. Kita punya niat, kita punya hobi, kita punya suka, dan kita melihat peluang yang ada apa. Nah, pada saat itu karena kami memang suka masak dan kami melihat peluang di Kalimantan Barat ini, yang tiap hari suami saya dulu tuh suka masak juga, kita kulinerannya juga suka. Apa sih yang mau di peluang yang kita angkat? Akhirnya itu dia, kulinernya itu mengangkat, membuka rumah makan di mana
yang biasa yang sehari-hari kita makan di luar, sehari-hari kita di rumah juga kita makan. Contohnya apa? Asam pedas. Ya, kalau di rumah juga pasti Iya. mak kita masaknya ikan asam pedas Ya, kan. itu favorit saya sih. Iya kan? Lebih banyak ke ikannya dulu. Benar. Karena apa? Karena penghasil di Kalimantan Barat ini Sungai Kapuas sendiri terluas, sungai terluas kan. Banyak sekali kekayaan kita akan ikan. Lalu dimasak apa? Asam pedas. Bagaimana kita mengangkat dan melestarikannya? Yuk kita buka rumah makan, kita sajikan dengan baik sehingga masyarakat Kalimantan Barat maupun kota maupun luar se-Indonesia ketika datang kita perkenalkan gitu. Jadi awalnya ibu itu karena sama suami itu emang doyan masak ya. Iya Emang betul. doyan masak, doyan Iya. kuliner. Iya betul. Jadi akhirnya sama-sama nih membangun bisnis berdua. Betul sekali. Keren banget sih. Iya. Lalu tantangan terberat selama sebenarnya dari 2006 tuh bukan dibilang waktu yang cukup singkat ya. Tantangan terberat sejauh ini kalau di industri F&B itu apa sih Bu? Untuk menjaga kualitas dari makanan itu, terus manajemen kita nggak bisa kerja sendiri dan badan kita bukan robot, betul kan? Betul. Kita juga bisa capek, kita bisa sakit, kita bisa lelah, kita butuh istirahat, kita butuh refreshing. Bukan cuma kita sendiri, tim kita juga begitu. Nah, bagaimana ketika kita lagi mulai mau naik, harus memikirkan ide-ide kreatif. Ketika sudah naik, udah mulai puncaknya lagi rame-ramenya, bagaimana kita menjaga kualitas supaya tetap terjaga, ya kan? Nah, pada saat kita sepi, bagaimana juga kita menjaga suasana hati manajemen tim yang supaya tetap solid, semangat untuk kedepannya. Naik turun itu yang kita harus menjaga konsistensinya supaya tetap stabil. Dan paling utama lagi, kita punya keuangan, menjaga kestabilannya. Nah, jadi semuanya harus dijaga supaya iramanya tetap stabil. Berarti ibu ini tergolong di lingkungannya yang positif banget ya, sangat suportif ya. Ya, harus Dari manajemennya. menciptakan ini Itu dia. Pikiran kita yang harus positif dulu. Iya. Ya. Kalau di mana-mana lingkungan ada negatifnya juga selalu ada. Kalau pikiran kita negatif, ya kan? Jadi kalau pikiran kita positif, lingkungan juga akan terbentuk positif. Ya. Benar banget. Nah, kalau dari sudut pandang ibu sendiri nih Bu, karena Pondok Ale-Ale itu kan udah dari 2006 ya Bu. Betul. Nah, itu kan sudah 20 tahun ya lamanya. Ya, tahun ini Nah, masuk 20. Saya pengen tahu nih Bu, kalau ibu tuh memandang sebuah bisnis itu pengennya viral dulu atau pelan-pelan tapi itu udah punya pangsa pasarnya sendiri gitu. karena Ibu ada bisnis baru kan, kita Iya. lihat-lihat, wah ini bisnis coffee shop juga Iya. ada nyambungnya ke viral-viral gitu Iya. ya, bisa Iya. jadi mungkin targetnya lebih ke viral dulu. Benar. Oke, viral itu adalah bonus. Ya, tapi kita tetap harus usaha dan kreatif, ya kan? Bagaimana mengembangkan bisnis kita, bagaimana kita memasarkan sehingga yang menerima itu juga bukan cuma masyarakat kecil, tapi secara luas. Nah, jadi itu bonus di mana kita hasil dari kerja keras kita. Ya, terus kalau banyak brand-brand baru-baru bermunculan itu karena kita harus terus berinovasi. Iya. Kreatif itu dia, makanya ekonomi harus kreatif. Kenapa? Karena setiap waktu akan selalu akan ada yang bermunculan. Ya, kita aja setiap kali ingin mencoba sesuatu yang baru. Kalau Pondok Ale-Ale terus nanti bosan. Kan terus Kalimantan Barat kaya akan tadi terkenal akan kopinya juga. Benar. Wah, setiap hari ada kopi coffee yang shop baru, yang baru benar. buka. Waduh. 1000 lebih ya Wah, sekarang ini. terdata di Dispenda itu ada 1.200 warung kopi Wow. yang sudah terdaftar. Wow. Apa yang belum ya? Dan masih terus akan Benar. bagaimana ya persaingannya kan? Betul. Masa kita restoran Pondok Ale-Ale tidak mencoba juga ya? Harus coba. Tantangan baru itu loh buat saya untuk memajukan coffee shop juga yang berbeda. Begitu. Sudah tahu belum brand coffee shop baru saya? Gara-gara kopi belum? Betul. Saya betul sudah sekali. pernah ke sana Ibu. Ah, Iya, ya, saya thank pernah ke you, sana. thank juga you. ke Pusaka Minang. Oh, Itu terima favorit kasih. mama saya. Oh, aduh. Titip salam. Oh, saya tetap Pondok Ale-Ale di hati banget karena
asam pedasnya enak banget. Dan Thank you. durian goreng. Oh. Aku harus coba bisa. Enak Iya, banget. iya. Terima kasih. Jadi untuk usaha-usaha yang ada sekarang yang mau buka cabang itu ada salah satunya ayam Pak Usu ya. Salah satu brand kami juga, saya juga ayam Pak Usu. Wow. Untuk itu, untuk membuka cabang kan tidak mudah ya Bu ya. Gimana caranya sih untuk memastikan gimana kualitasnya bisa sama atau ya sejalan lah manajemennya Betul. dengan yang di pusatnya. Betul. Jadi ya perlu selalu irama dari tadi dengan para manajer ya, artinya memanajemenkan tim. Ya, kenapa kita saat ini yang saya banyak buka cabangnya ini adalah ayam Pak Usu? Karena kita mayoritas ini masyarakat suka makan ayam. Cinta Ayam ayam, benar. paling mudah ya, ayam goreng, ayam bakar hari-hari itu yang dimakan orang itu paling mudah gitu kan. Saat ini udah buka berapa cabang? Di Ketapang, di Sintang, di Siantan, di Pontianak sendiri pasti ada, dan yang terbaru nanti ini di Tanjung Iya, Raya. Raya. Iya, ya itu dia karena keseharian kita masyarakat sukanya makan ayam ya, jadi agak tidak susah lah untuk terus mempromosikan kuliner ayam dan memanajekan itu daripada Podo Alale itu. Podo Alale kan lebih kerasnya lebih unik ya. Iya, khas gitu. Iya. Memang Kalimantan Barat banget. Iya. Berarti ibu ini udah dikenal di luar Pontianak dong ya, ayam Pak Usunya. Oh iya, pastinya. Itu Iya. udah lama Bu buka di luar Pontianak Bu. Sudah 2 tahun ini kita 2 kembangkan tahun. setelah pandemi. Oh. Jadi saat itu kan kita berdiri ayam Pak Usu ini sendiri sudah 12 tahun. Jadi waktu kita sebelum pandemi itu juga mau dikembangkan sampai ke seluruh Indonesia. Kita membuka peluang untuk mitra yang tertarik untuk mengembangkannya. Cuma kemarin kebentur karena kita kena pandemi. Jadi setelah pandemi itu baru kami kembangkan sampai sekarang gitu. Jadi mulainya 2026, 2024. Berarti sudah 2 tahun ya Bu ya. Setelah pandemi itulah kita langsung gas lagi. Iya. Berarti nggak jauh dari kata jatuh bangun ya Bu ya. Waduh, apalagi pada saat pandemi itu benar-benar jatuhnya meroket shoo, Wow. ya. Restorannya Gimana tuh? Iya, restorannya ada 8 lalu kita tutup semua karena sempat PPKM 4 itu. Iya, dimana saya juga harus iya punya karyawan sudah untuk di F&B 300, dimana kami harus mem-PHK. Karena waktu itu kan kita pandemi nggak cuma 1-2 bulan, Iya. dikirain 3 bulan, 7 bulan, oh ternyata masih belum selesai ya. Saya lagi. Tadi Ibu ada menceritakan soal pandemi ya, yang mana itu menjadi hal terpuruk lah bagi bisnis Ibu ya, bisa dibilang begitu ya Bu. Iya. Nah, boleh dong di-sharing sedikit soal apa sih pelajaran yang paling mahal lah yang bisa Ibu dapatkan dari hasil jatuh bangun itu? Boleh Iya. di-sharing sedikit Ibu? Ya, jadi waktu pandemi itu sehingga membuat restoran saya ada 8 restoran ya untuk di Kota Pontianak harus tutup karena kita pikir kalau 1-2 bulan masih tahan kan buka. Iya. Ternyata kita harus PPKM 4 waktu itu kita di mana harus tutup dan hanya terima pesanan take away. Sementara itu kita masyarakat Kota Pontianak pada saat itu kurang terlalu masih aktif mereka menggunakan Gojek atau pesanan delivery online pada saat itu masih kurang. Kalau sekarang kan udah pandai ya anak-anak Iya. muda ya. Pada saat itu mungkin gara-gara itu juga sekarang udah pandai online ya. Betul, Ya pada betul. saat masih belum ya. Jadi akhirnya kami harus mem-PHK karyawan saya yang dimana hampir 300-an. Tapi masih ada beberapa yang masih ikut ya, dimana mereka masih siap melanjutkan. Puji Tuhan saya waktu itu masih memegang untuk para pasien COVID tingkat provinsi. Jadi Menyuplai handle menyuplai. Jadi ya kesibukannya cuma harus siap 24 jam. Iya. Asal ada pasien kita harus siap langsung produksi lagi 24 jam pada saat itu. Nanti bekerja sama dengan dinas kah atau? Iya, betul, dengan dinas provinsi. Jadi setelah pandemi selesai, saya ajak mereka gabung lagi, yuk kami mau bangkit lagi, buka rumah makan lagi karena sudah boleh lagi gitu kan.
Jadi terharu ya dengan mereka, semangat mereka masih siap bergabung, sebagian besar masih bisa, paling cuma beberapa yang udah punya pekerjaan baru. Tapi sekarang makin banyak yang minta balik lagi. Ya puji Tuhan lah, kebersamaan itu yang buat saya terharu. Ada yang sampai bilang, "Ibu, kami udah lama pegang cangkul nih gara-gara," ada yang pulang-pulang ke daerah gitu kan, pulang kampung kan, biasanya pegang kuali, pegang sodet, pulang kampung pegang cangkul, sekarang balik lagi pegang sodet lagi. Ya sekarang kami udah kembali pulih lagi, malah nge-branding dengan rumah makan baru, yaitu Gara-Gara tadi dan Pusaka Minang. Wow, kalau total nih berapa karyawan yang sekarang ada? Saat ini hampir 300. 300. Belum banyak. Masih ada teman yang lebih banyak lagi. Berarti ibu ini dikenal sebagai owner yang merangkul lah ya, sampai karyawan yang ibu Masih PHK loyal. tuh Masih loyal, Ya. masih pengen balik lagi gitu. Ya mudah-mudahan lah, karena bangkit juga bersama mereka. Susah sama-sama, senang juga sama-sama. Berarti itu bisa jadi kunci ya Bu ya, kalau bisnis itu bisa bertahan lama karena royal tadi itu, Ya, royal betul. dengan karyawan, royal Betul. dengan pelanggannya Juga. Ya, kekeluargaan. Mm-mm, Iya, kekeluargaan. betul. Benar. Tim akhirnya membentuk tim yang solid. Iya. Itu kuncinya ya Bu ya. Betul. Salah satu kuncinya. Lima tuh. Nah kalau di FEB sendiri, kami tuh udah ada 2 kali expo. Maksudnya mungkin saat video ini tayang sudah 2 kali expo, dan di expo itu kebanyakan tuh F&B, dan tapi tidak semuanya kayak punya toko offline-nya gitu ya, masih kayak pre-order dan segala macam. Ada nggak Ibu kayak tips-tips untuk mereka yang mulai merintis atau merintis bisnis lah di dunia F&B? Oke, iya, jangan takut untuk gagal. Ya, selalu banyak cara, selalu ada cara. Ya, apalagi sekarang kita kan peluang itu tidak cuma melalui offline. Nggak harus buka toko offline. Kan online juga ada, toko online juga ada. Mulailah dari diri sendiri. Contohnya apa? Punya Instagram pribadi, itu yang dikelola. Dari situ dulu itu udah sangat-sangat sudah ada peluangnya. Ini dari Instagram pribadi dulu. Iya, betul. Dari yang kita bisa dulu berarti. Betul. Ngomong-ngomong, kayaknya kita kedatangan produk dari Ibu. Boleh? Kak, masuk Oke. Kak, masuk Kak. Ya, ini mau Wah. kasih lihat salah satu produk saya ya, produk UMKM. Terima Wow. kasih Tiny, udah dibawain. Wah. Wah, kita sambil bongkar-bongkar dan nggak apa-apa, Iya. kita tunjukin ke teman-teman. Oke. Ini menarik banget. Silakan dilihat, ini aneka sambal Wah. dari kuliner khas Kalimantan Barat. Ini Kalau favorit orang saya. Pontianak, favorit ya. Sambal baby cumi. Oh iya, kalau anak muda apalagi ya, orang-orang Kalimantan Barat ini suka makan apa? Sambal. Sambal, Betul kan? benar. Nggak afdol kalau makan nasi tanpa Tanpa sambal. Ini sambal tempoyak, teman-teman Tempoyak? yang Ya, Wow. saya sebenarnya juga. baru lihat ini sih sambal tempoyak dibungkus dengan packaging yang kekinian banget. Dan rasanya juga oke banget loh. Dan ini udah Disegel. disegel kayak kaleng gitu Ya, guys. dan sudah ada sertifikasi halalnya juga. Wow. Iya. Ini dari brand Ibu yang Sambal paus. Produk saya, masak saya sendiri. Wow. Ya, kalau udah produksi banyak, tinggal ada kokinya yang bantuin. Siap. Iya. Kalau Ibu semua kayaknya veteran ya. Iya. Nggak mungkin. Iya, Kalau tapi resepnya semuanya. udah Tapi dari resepnya saya. asli dari Iya, Vienna. betul. Saya selain sebagai penggiat kuliner, saya juga penggiat durian. Wah, sama dong Bu. Iya. Sama sih. Sama. Enak banget. Iya. Pontianak Iya. nih kebanjiran durian Iya. juga. Iya. Pernah dengar durian jemongko? Ya, pernah. Nah, itu. Itu yang di Pusaka Minang juga kan? Iya, betul. Oh, tahu. Saya sering lewat situ soalnya Bu. Iya. Jadi durian jemongko dari Kalimantan Barat, dari tepatnya di sebuah desa dekat Balai Karangan, itu penghasil durian yang berkualitas juga ya. Jadi saya mempromosikan juga daerah durian di area sana. Jadi hasil-hasil duriannya yang segar-segarnya pas musim durian kita jual.
Terus ada hasil olahan yang sisa-sisa duriannya itu ya, yang biasa di masyarakat lokal suku Di reject gitu Kak? Iya, nggak di reject sih ya. Biasa sisa-sisa atau yang udah kemasakan gitu kan. Atau misalnya dalam satu buah durian itu, misalnya dia jatuh, dia penyet sebelahnya. Oh iya. Penyet sebelahnya atau kematangan sebelahnya masih bisa. Itu dia agak berfermentasi. Jadi itu bisa diolah menjadi salah satu makanan, bisa dijadikan sambal atau biasa dimasak jadi kayak Lempok. itu kalau jadi lempok. Bisa juga dimasak untuk kuah. Kuah Masak. durian? Iya. Saya baru Apakah mau dimasak dengan ikan jadi kayak di asam pedas tempoyak atau dimasak bening, tahu. sayur bening. Enak banget pasti. Jadi ini jatuhnya nih makanan Kalbar kah? Betul, Wow. betul sekali. Ini Dia insight baru sih. pengganti micin dia. Oh wow. Jadi lemak, dia gurih, manis, lemak, wangi. Berarti ini Kalau rendah ini yang micin. sambal. Kalau yang ini sambal tempoyak. Nah ini sambal tempoyak. Kalau yang tadi olahan tempoyaknya sendiri. Nah ini sambal tempoyak. Kalau yang itu ada dijual nggak? Tempoyaknya? Yang Kuah kuah duriannya tuh. Oh itu belum ada, karena nggak semua orang bisa pandai makan itu. Oh iya juga sih. Iya. Kayaknya harus ketemu ibu nih kayaknya. Saya biasa di restoran Pondok Al sendiri, itu kan ada menu asam pedas. Menu khusus asam pedas tempoyak itu malah tidak terlalu laku. Iya sih, emang nggak semua bisa Karena makan itu. Iya itu dia, orang Jakarta nggak mau. Nggak bisa makan nih. itu. Iya bau katanya. Kalau orang lokal Suka banget. suka banget. Pernah saya bawa ke Malaysia. Waktu itu saya diundang kegiatan UMKM mereka juga oleh Menteri Luar Negeri di Malaysia. Wow. Wah, mereka yang saya lakunya malahan sambal tempoyak saya. Doyan mereka makan tempoyak. Lucu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, ini kan ada banyak varian nih. Yang mana sih favorit Ibu? Favorit saya, waduh semua sih favorit ya. Waduh. Kalau boleh pilih Iya, satu karena aja. Pilih Semua. dua deh dua. Pilih dua. Oke, salah satunya ini sambal cumi. Oh, sambal cumi. Sambal cumi. Iya, kenapa ya? Gen Z semua 10 Gen Z, 100 Gen Z pasti milih juga sambal cumi, baby cumi. Lalu saya makan juga suka sih, mungkin kan ada kenyal-kenyalnya ya. Iya. benar. Kenyal-kenyalnya Oh, gitu. kayak ada gurih-gurih lemak-lemaknya dari baby cumi. Kalau yang kedua tetap memang sambal tempoyak. Sambal tempoyak, bener sih. Best Udah ya. lokal banget ya Bu. Iya. Kalau yang orang tua biasa suka yang ini. Kalau orang tua sukanya sambal ikan asin talang. Oh, kayaknya mama saya suka nih. Yang talangnya. Anak muda juga suka yang ini geprek. Oh, bener. Pedes banget. Oh, pedes banget ya. Mm-mm. Kalau yang nggak mau terlalu pedas dia teri, sambal teri sama rebon. Bawang. Mm-mm. Ini Cocok garing dengan ya? nasi panas garing. Jadi dia di open. Oh. Garing berarti ya? Iya. Saya baru tahu sih di Pontianak ada yang sambal sama. garing seperti ini Iya, sih. Iya. Ntar dicobain ya. Oke, siap. Siap. Nah ngomong-ngomong nih Bu, kita tadi udah bahas kuliner di Kalbar lah ya, banyak banget. Ada nggak sih Ibu ikut kayak semacam festival ataupun kegiatan seperti itu yang mungkin ya bisa menyumbang ke sustainable business untuk brand-brand Ibu sendiri? Iya. Harus kita mengikuti tadi perkembangan informasi, perkembangan promosi. Kan kita punya produk yang harus dipasarkan. Itu adalah salah satu bagian dari marketing. Ya, kalau kalian punya produk, kalau kalian mau cuan lebih, kalau jual sendiri itu nggak cukup. Kita harus mencari pasar-pasar lainnya. Pasar-pasar artinya pasar, toko, ya. Tokonya mau online, mau offline, itu harus ada. Jadi festival itu lagi ya, contohnya sebuah festival, sebuah event, itu sebuah peluang, sebuah toko kecil tapi pasarnya luas. Karena apa? Event besar akan mendatangkan orang banyak secara luas, orang-orang baru maupun orang-orang yang kita kenal sendiri kan. Jadi waktu saya ingin mempromosikan itu awalnya ya saya titip di toko-toko oleh-oleh. Terus ada event, ada kegiatan biasa yang misalnya festival rakyat, kita ikutin. Kita ikuti, kita pajang produk kita. Terus ada lagi sering sekali sekarang pelatihan-pelatihan.
yang diadakan misalkan dari pemerintah sendiri, kan kita didukung banget ya. Lalu oleh BUMN, BUMD, contohnya bank-bank itu banyak sekali. Jadi kita juga supaya pasar kita lebih luas, kita bergabunglah. Artinya kita perlu belajar kan, membuka diri, kita ikuti, kita berkenalan, memperluas kita punya jaringan. Berarti mengikuti komunitas juga penting ya. Penting. Nggak hanya kita Betul. fokus untuk mendevelop produknya itu sendiri. Betul. Ya, sampai akhirnya bisa membuat event itu sendiri. benar. Kan? Ya, kalau sampai sekarang saya kan udah di dunia kuliner mau 20 tahun. Iya. Di mana saya udah bisa membuat festival sendiri yang namanya tadi Kalbar Food Festival. Jadi yang Mungkin tahun teman-teman ini belum tahu nih. ya, ya saya juga salah satu founder ya dari Kalbar Food Festival, di mana saya mengajak seluruh UMKM di se-Kalimantan Barat, ayo yang mau maju, yuk yang mau memasarkan produknya agar dikenal luas supaya mendapat cuan lebih, ayo ikut di event ini. Event ini saya biasanya sampai ada yang bergabung, ada 100 lebih UMKM ya, didukung oleh terutama bank kita, BUMD sendiri, BUMN sendiri ya, Bank Kalbar, bahkan bisa kerjasama dengan bank-bank yang lain, swasta juga ada. Mereka akan mendukung dan memberi pelatihan-pelatihan secara gratis. Nah, lalu event-event itu saya akan biasanya selama 9 hari, Sabtu Minggu ketemu Sabtu Minggu lagi supaya cuannya double. Ya, kan hari Sabtu Minggu baru bisa datang nih orang liburan nih. Nah, saya pasti akan mengadakan kegiatan-kegiatan acara, rundown acaranya padat. Jadi ada panggung festival, panggung seni, panggung budaya, lomba-lomba seperti apa, mendatangkan mau lomba kopi, lomba UMKM, lomba memasak, terus kegiatan anak-anak, seni dan budaya. Jadi padat selama 9 hari. Nah, paling puncaknya lagi kita ada muri. Apa tuh murid? Muri memecahkan rekor muri. Oke. Tahu? Yang terbanyak, masakan terbanyak. Tahun ini saya akan mengadakan muri pecah rekor terbanyak sebanyak 12.000 memasak lontong Sukadana khas Kayong. Iya. Jadi yuk, siapa-siapa yang mau datang daftar ya, makan bersama gratis, tidak ada pendaftarannya. Ya, kita pecahkan rekor bersama ini. Itu periodenya dari kapan sampai kapan, Bu? Ini untuk 2026 ini acaranya tanggal 2 Mei sampai 10 Mei 2026. Itu yang makan 12.000 lontong? Iya. Iya. Acaranya pas tanggal 3 Mei. Apakah kegiatan ini tuh tiap tahun ada atau? Iya, betul. Setiap tahun Kalbar Food Festival diadakan. Cuma kemarin pas stop itu karena yang pandemi. Selama 3 tahun kita off dulu karena pandemi, kan tidak boleh mengadakan kegiatan event. apapun ya. Sadly, tapi Ini lanjut lagi, ya, semangat. happy banget sih. Iya. Saya juga ikut, sempat meramaikan juga, banyak sekali kuliner-kuliner yang saya explore juga, dan banyak brand-brand baru yang baru terlihat gitu ya. Betul. Dan di sana bukan hanya berbicara soal makanan, tapi juga berbicara soal budaya dari Betul sekali. Kalimantan Barat ini sendiri gitu. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah festival seperti itu sangat memiliki dampak yang besar, atau ya besar ya oke aja untuk diikutin, sekedar ikutin, atau saat mengikuti expo-expo seperti itu mereka harus total banget nih? Harus pasti. Jadi memang selama ini udah tahun ke-7, bukan yang pertama ya. Jadi event yang ke-7, saya selalu mengingatkan mereka yang ikut itu harus total sekali. Kenapa? Terutama pertama fisik 9 hari. Iya. Dan 1 hari itu pengunjungnya paling sedikit 5.000 orang. Wow. 1 hari itu. Iya. 5.000 Ya, paling sedikit. sampai 10.000 kan. Dan ini lagi kita mau pecah rekor muri sampai 12.000 kan. Bayangkan manusia yang tumpah di festival ini. Berarti itu bisa jadi sebuah kunci ya, Bu. Sebuah kunci Iya. utama biar bisnis kita tuh dikenal. Betul sekali. Jadi kalau kita pas lagi orang datang banyak,
ada branding produk kita tapi kita tidak memasarkannya, kan sayang. Itulah peluang kesempatan untuk kita mempromosikannya supaya produk kita dikenal. Nah, kalau sudah dikenal, kita harus siap, gitu kan, siap melayani konsumen kita. Dan siap produknya juga ya, jangan Iya, sampai betul. nggak ada gitu Betul stoknya. sekali. Mau beli, Mm-mm. ternyata nggak ada stoknya. Iya kan? Sedih banget. Kalau boleh tahu nih Bu, saya penasaran. Yang masak 12.000 lontong itu apakah dari koki-kokinya Ibu atau dari mana nih? Ya, nanti akan disiapkan oleh tim koki kami, ya. Jadi nanti juga kita bersama undangan, terutama kita mengundang kita punya pemimpin kita Kalimantan Barat, Pak Gubernur kita, dan bersama jajarannya dan para undangan, dan bersama saya sebagai kokinya. Nanti saya juga ikut masak. Wah, berarti harus Iya. lihat Wow. nih, harus lihat Ibu masak nih. Iya, kita siapin kuali-kuali besar itu untuk masak 12.000 porsi itu. Wah, nggak kebayang sih. Bakalan semeriah apa nanti ya Bu? Bakal macet padat merayap. Nah, ya. Kalau tahun lalu total ada berapa lontong? Tahun lalu bukan lontong Sukadana. Jadi tahun lalu kita itu kopi Kopi, durian. Hmm. Iya, pas musim durian, lagi gencar-gencarnya kopi, jadi kita mengangkat kopi durian. Pernah minum kopi Belum. durian? Nah, kalau masyarakat Kebetulan lokal, nggak minum kopi sih. kalau Tapi tahun masyarakat udah bisa. lokal kan biasa kalau di kampung bapak-bapak pasti wajib minum kopi kan? Nah, wajib banget. Kalian tahu nggak kalau bapak-bapak ini pas musim durian Heeh. dia minum kopi, di musim durian kopinya duriannya dimasukin ke kopi, dicemplungin ke kopinya, lalu diaduk. Diaduk. Jadi pengganti creamer, Oh, I see. pengganti susu. Rasanya manis, legit, gurih seperti kopi susu. Itu durian yang baru matang atau durian? Iya, durian yang segar, Segar. durian yang segar. Berarti nggak boleh yang terlalu kematangan, nggak boleh yang Oh, bukan tidak boleh. Cuma kalau di kampung kan nggak ada kulkas, taunya yang segar selalu. Ada yang segar kan. Nah, kalau nggak segar nanti duriannya jadi durian tempoyak dong. Kopi tempoyak. Beda cerita tuh kalau jadi kopi itu ya. Bukan jadi kopi durian ya. kopi tempoyak. Ide bagus juga ya, kopi tempoyak. Inovasi baru. Luar biasa. Ibu ngomong-ngomong, saya penasaran sih dengan banyak brand. Total sekarang ada berapa merek nih Bu yang Ibu pegang? Saya pegang untuk F&B ya, rumah makan ya. Yang pertama pasti Pondok Alale, Ayam Pak Usu, terus ada coffee shopnya Gara-Gara, Oke. rumah makan Padang modern, konsep ini yang terbaru, namanya Pusaka Minang. Untuk kuliner saya sekarang brandnya ini 4. Di luar apa? di luar brand kuliner itu berarti ada coffee shop. Nah, coffee shop itu ada Gara-Gara Coffee tadi itu ya. Ya, iya. Nextnya bakalan mau buka cabang atau buka yang lain? Akan ada lagi. Akan ada lagi. Iya, tunggu ya. Iya. Jadi sekarang terdekat ini schedule saya adalah prioritaskan dulu untuk mensukseskan Kalbar Food Festival dan pengembangan tadi cabang untuk Ayam Pak Usu di Tanjung Raya dan di Jalan Suprapto. Buka rekeningnya. Buka kartu. Ya, kita akan buka itu di Jalan Ayani tembus Oke. Suprapto untuk Ayam Pak Usu. Oke, nanti kalau udah buka kita ke sana ya. Langsung Iya. kita meriahkan. Iya. Ngomong-ngomong Ibu, gimana sih bisa punya ide-ide baru? Sebenarnya kan Pondok Ala-Ala itu tuh udah mantep banget, dan kalau hanya Pondok Ala-Ala dan rumah makan Pak Usu, menurut saya juga itu Udah cukup ya. udah oke lah Udah gitu. oke, iya. Tapi terus berinovasi brand-brand baru itu sebenarnya munculnya dari mana? Apakah dari teman-teman komunitas gitu? Jadi tercetuslah ide baru, atau memang Ibu punya visi misalnya pengen punya 10 brand gitu? Iya. Jadi semua itu dicampur aduk menjadi satu ya. Pertama pasti dari niat kita sendiri dulu, ya kan? Kita memang basicnya suka, akarnya suka, masalahnya mau dijalani atau tidak, ya kan? Lalu pasangan kita suka, saling mendorong, saling menyemangati, keluarga juga mendukung, teman-teman mendukung, komunitas mendukung, sekitar mendukung, itu menghasilkan peluang nggak? Cuan nggak? Kalau Cuan. cuan kalian mau nggak? Mau. Mau, saya juga mau. Dari situ
ambisi itu akhirnya bagaimana kita memikirkan cara mewujudkannya. Ya, kalau kita rasa cukup ya kita cukup. Tapi karena kita ingin mencoba, apalagi dunia kuliner ini, kalau kalian masuk ke dunia ekonomi kreatif, yang namanya kreatif itu tidak ada batasannya loh. Masalahnya yang membatasi itu adalah diri kita sendiri. Maukah kalian batasi atau kalian kembangkan? Ketika kalian kembangkan, ayo kembangkan kreativitas kalian. Kan satu kan produk dimsum itu banyak. Benar. Lalu punyamu ini bedanya apa? Karena harus ada khasnya. Nah, sekarang paling mudah adalah dari namanya dulu. Namanya unik nggak? Sebenarnya nggak ada yang unik sih. Pakai nama saya. Itu udah unik. Oh ya. Iya kan, nggak ada yang punya. Bener sih. Bener. Ya kan, juga berarti sih. itu Iya dimsum milikmu sendiri. Vista. Dimsum by Nova You Food. Oh ya, Ambil bagus. nama belakang saya. Itu yang membedakan. Kenapa harus pembeli ini membeli dimsumnya produkmu ini gitu loh. Kan ada khasnya. Bagaimana kita meyakinkan, membuat dia percaya. Enak sudah pasti, murah sudah pasti. Itu kan harus murah, enak, banyak, unik lagi, berbeda. Bagaimana menjaga ketika dia sudah mencoba satu kali, dia mau beli yang kedua kali. Artinya apa? Kita harus menjaga kepercayaan. Kepercayaan itu seperti apa? Konsistensi tadi, rasa, harga, dan kualitas. Berarti mulai dari branding dulu ya Bu ya? Betul. Dari branding. Betul. Untuk saat ini branding dulu. Nanti ketika dia branding, dia mau membeli itu produkmu, dia tidak membeli dimsum yang lain, baru dia akan merasakan dari tadi porsi, kualitasnya, rasanya konsisten nggak, kan harganya, akan dia membandingkan. Kenapa saya harus membeli punyamu lagi? Ya kan? Nanti kalau sudah kedua kali, aduh, pingin tambah lagi, ingin ulang lagi, itu yang harus dijaga. Ya. Berarti harus sejalan ya Bu? Mulai dari branding, rasa, kualitas, Iya. itu harus benar-benar dijaga Iya, banget ya. betul. Saya dulu juga ikut bazar. Dulu saya ikut bazar yang di GOR itu. Nah, pernah saya ikut di situ. Terus bazar-bazar di sekolah juga saya pernah. Bagus, iya. Terus sekarang juga saya lagi rutin CFD. Wah, Tiap minggu rutin CFD. bagus, betul. Jadi untuk sekarang dari branding sih alhamdulillah udah mulai punya nama lah. Nah, itu dijaga, namanya jangan diubah. Kalau diubah nanti orang lupa. Benar. Yang mana ya, yang mana. Kalau udah gitu nanti pusing, nggak mau lihat lagi dia. Jadi kalau nama dipertahankan. Benar, karena itu udah jadi ciri khas sendiri ya Bu ya. Iya. Benar. Oke, menarik banget nih. Mungkin udah sesi mentoringnya sedikit gitu. Nah, mungkin saya mau minta sedikit pesan-pesan dari Ibu untuk anak-anak muda yang mau merintis bisnis gitu. Oke, ya. Anak-anak muda, saya juga nggak mau kalah mudanya. Saya tidak Siap. mau kalah semangatnya. Jadi pesan saya adalah jangan pernah takut gagal. Ya, kalau sudah jatuh, bangkit lagi. Sudah jatuh, maju lagi, ulang terus. Ya, nggak mungkin 10 kali, 100 kali kalian gagal terus, tidak mungkin. Kenapa? Kita akan mempelajari terus, belajar dari kesalahan, perbaiki. Ya, jangan pernah takut gagal. Wah, menarik banget sih. Dari pola pikirnya aja itu benar-benar pola pikir pebisnis banget ya Bu. Thank you. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Very insightful dan juga ya banyak banget belajar hari ini. Bukan hanya soal membangun bisnis, tapi juga gimana bisnis itu harus bisa berkepanjangan. Benar. Iya. Saya juga banyak belajar supaya bisa memberi masukan kepada kalian dan kalian itu bermanfaat. Ini direkam? Enggak kan? Oh, saya kan punya anak 4. Anak saya ini Gen Z dan Gen Alpha. Jadi saya juga nggak rekam nggak apa-apa. Jadi saya juga belajar menjadi seorang ibu yang bisa mengajar. Nah, biar kalian bisa terima, anak-anak saya bisa terima, kalian sukses, ibu juga bersyukur. Terima kasih sudah mengundang. Kasih kita. Oh iya, kita closing sedikit.
Terima kasih banyak buat Bu Yena udah berkenan hadir dan menjadi pengisi podcast acara kita kali ini. Dan buat kalian yang udah dengerin sampai akhir, jangan lupa like dari BEM FEB Untan dan juga boleh juga subscribe, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.